lagi nih bersama saya, Fiona. Di segmen Kata Pakar kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, parents. Kira-kira siapa ya? Langsung kita sambut aja ya tamu kita. Ini dia. Halo, Ko. Halo, Fiona. Boleh dong memperkenalkan diri sama parents yang ada di rumah? Oke, halo parents. Kenalin, nama saya Felix Anastasius, biasanya dipanggil Felix. Saya di sini jauh-jauh dari Bandung loh, datang ke sini buat ketemu sama Fiona, ngobrol-ngobrol. Waduh, spesial banget ya. Iya. Oke. Sekarang kesibukannya apa aja nih kok di masa pandemi ini? Jadi sehari-hari saya bantuin orang-orang punya perencanaan keuangan, Vi, dan juga proteksi buat perencanaan keuangannya. Kira-kira Ko Felix di luar sana ngebantu perencanaan keuangan itu untuk pribadi, keluarga, atau gimana ya kalau boleh tahu? Oke, jadi perencanaan keuangan itu bersifat menyeluruh, Vi. Jadi ada yang buat pribadi, ada yang buat perusahaan, ada yang buat keluarga juga, bergantung dari kebutuhan orangnya. Jadi walaupun misalnya si keluarganya udah punya perencanaan keuangan nih, tapi di tempat kerjanya butuh, ya udah tetap dibantuin juga, gitu. Aku mau nanya nih. Kalau perencanaan keuangan itu untuk pribadi kita sendiri itu seberapa penting sih, Kak? Oh, penting banget, Vi. Itu kalau misalnya mirip dengan ilustrasi, kita dari sini mau ke satu tempat, tapi kita nggak tahu tujuannya. Kan bingung juga ya? Ya, makanya seperti halnya dengan perencanaan keuangan. Kenapa? Karena hampir semua hal dalam hidup kita kan berhubungan sama uang, Vi. Bener nggak? Iya, bener. Jadi apapun yang berhubungan sama keuangan yang perlu direncanain. Oke, berarti obrolan kita yang tadi itu pas banget nih sama tema kita hari ini kok. Oh gitu? Yaitu temanya tabungan pendidikan anak. Oke. Kalau menurut Ko Felixnya sendiri, perencanaan keuangan itu apa sih? Oke, jadi perencanaan keuangan itu menurut Financial Planning Standard Board Indonesia atau FPSB Indonesia, perencanaan keuangan itu adalah suatu proses untuk seseorang itu dapat mencapai suatu tujuan, Pi. Tetapi prosesnya itu harus melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Jadi secara simpelnya perlu 3 unsur nih. Nah, ada unsur proses, ada unsur tujuan, dan ada manajemen keuangan yang terencana. Gitu. Nah, kenapa perlu 3 ini? Karena pertama ini kita perlu tujuan dulu. Nah, tujuan keuangan kita buat apa nih? Misalnya ada orang yang perlu tujuan keuangan buat beli rumah, ada orang yang perlu buat beli mobil, ya kan? Ada orang buat jalan-jalan. Hari ini temanya untuk tabungan pendidikan anak. Nah, proses kedua ini kenapa perlu? Karena proses ini perlu terencana. Jadi tiap dari orang tua itu sebaiknya perlu rencana ini. Anak-anaknya mau sekolah kemana gitu. Apakah misalnya SD-nya kemana, SMP-nya kemana, SMA sampai kuliahnya. Gitu, Vi. Nah, kan kebanyakan mungkin orang tua agak malas atau enggan ya mikir karena mungkin anaknya masih kelas masih umur 2 tahun, 3 tahun, bener nggak sih? Untuk mikirin anaknya untuk 15 tahun ke depan kan masih nggak kebayang. Ya kebanyakan mungkin mikir seperti itu kan. Tapi sebenarnya nggak ada masalahnya gitu. Misalnya kita udah nentuin nih tadi rencananya gimana ya. Nah, sampai pun sebenarnya si anaknya tiba-tiba kayaknya mami pengen saya jadi dokter, tapi ternyata pas gede saya jadi arsitek, kan nggak masalah. Kenapa? Karena uangnya kan udah ada, bener kan? Bener. Kalau misalnya kita nggak rencanain sama sekali kan uangnya nggak ada. Gitu, jadi perencanaan yang baik itu sangat diperlukan. Karena kebanyakan kejadiannya, Via, di luar sana, para parents di luar sana tuh nggak rencanain. Pada saat uangnya dibutuhin, udah kalang kabut, nanti bingung. Aduh, ngambil duitnya kemana ya? Nah, ada beberapa kejadian itu sampai jualin asetnya, sampai jualin emasnya, dan lain-lain. Sampai jual aset pun kurang, sampai pinjam uang. Ada yang pinjam uang ke bank, kayak orang tua saya sampai pinjam uang ke bank. Zaman saya dulu sekolah, itu sampai pinjam uang ke keluarga, gitu. Dan sayangnya anak-anak yang udah rajin sekolah gitu, pengen sekolah lanjutin pendidikan ke satu tempat, akhirnya bisa kecewa. Kenapa? Karena ya nggak ada duitnya gitu. Padahal anaknya udah rajin tuh, ngerjain tugas, udah
kalau mau ujian semangat belajar gitu ya, tapi pada saat waktunya dibutuhin uangnya jadinya kecewa gitu. Kenapa? Karena nggak bisa sekolah di tempat impiannya gitu, Vi. Oke, bener juga ya kok. Kalau boleh tahu dari Ko Felixnya sendiri itu mungkin ada cerita dulu pendidikannya gimana, keuangan sama keluarganya itu gimana? Boleh dong ceritain ke kita dan parents yang ada di rumah? Oke, wah ini saya mengenai pengalaman pendidikan saya tuh banyak banget tau, Vi. Gitu. Jadi saya tuh asalnya dari kota kecil, Vi, namanya Kota Sopeng. Pernah denger nggak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah Gimana dengar. itu? Ya, jadi Kota Sopeng itu di Sulawesi Selatan, Vi. Nah, orang-orang kan taunya Sulawesi Selatan itu ibu kotanya Makassar kan? Iya. Nah, dari Makassar itu 4 jam naik mobil ke kota saya. Wow. Jadi rada jauh Jauh ya, ya. gitu. Nah, di sana tuh saya lahir, terus sekolahnya itu SD, SMP, SMA di sana. Gitu. Terus lanjutin kuliahnya di Unhas. Unhas itu Universitas Hasanuddin, Vi, di Makassar. Itu universitas paling besar di Indonesia Timur. Terus lanjutin kuliah di apoteker di ITB gitu. Nah, gue tuh lahir di Sopeng itu dari keluarga pedagang, Vi. Jadi mami gue tuh buka toko kios makanan gitu. Makanan. Makanya gue gemuk nggak nih? Enggak kan? Oke, jadi gue dari keluarga pedagang, buka toko, Vi, gitu. Cuman memang gue tadi cerita nih mengenai pendidikan kan, gue SD, SMP, SMA di sana, di negeri. Oh, sekolah negeri. Betul. Kenapa di negeri? Simple, karena mami gue, papi gue nggak bisa bayarin buat sekolah di swasta. Jadi ada kejadian menarik nih, Vi. Zaman dulu ya kan, gue sekolah SMP kan udah rajin tuh. Jadi kalau ada tugas dikerjain, kalau mau ada ulangan bener-bener belajar nih gitu. Dan bersyukur waktu itu selama SMP itu gue dapat beasiswa kecil-kecilan, Vi. Dapat uang jajan dari pemerintah selama sama SMP tuh di sana. Nah, pas lulus SMP ya, udah bagus nih nilainya nih. Udah, wah ini seneng nih, gue pengen lanjutin SMA-nya di swasta. Jadi ada SMA swasta di Makassar yang terkenal bagus, gitu namanya SMA Raja Wali. Waktu itu gue udah, wah excited nih, senang banget nih. Akhirnya gue nelfon om saya yang tinggal di Makassar, gitu ceritanya mau izin, mau tinggal di rumahnya boleh nggak gitu. Jadi gue ke wartel tuh, waduh happy banget, gue ingat banget tuh kejadiannya, Vi. Gue ke wartel, nelfon, terus ngomong, oh om, saya mau sekolah di SMA swasta di sana boleh nggak? Dengan baiknya tuh om saya udah ngomong, iya boleh Lix, kamu coba ngomong dulu aja sama papi mami gitu. Akhirnya saya udah yakin nih, wah angka saya bagus nih semua nih, pasti diizinin deh sama si mami. Akhirnya ngomong sama si mami, dan dengan tegas, dengan satu kali keputusan si mami langsung ngomong, nggak ada duit nak gitu. Mau duit dari mana? Wah itu benar-benar, aduh kecewa banget lah benar-benar. Aduh, saya udah capek-capek gitu ya, benar-benar semua harapan ada nih mau lanjut, tapi nggak bisa. Cuman nggak apa-apa, kan namanya nggak boleh putus asa, bener nggak? Harus coba lagi. Harus coba lagi gitu. Akhirnya lanjut SMA gitu ya. SMA di sana SMA yang cukup baik lah di kota itu gitu ya. Dan selama SMA pun saya masuk di kelas unggulan juga, sama dengan SMP sebelumnya, masuk kelas unggulan. Dapat beasiswa kecil-kecilan juga dari pemerintah, lumayan. Waktu itu juga pernah ikut olimpiade, dan di akhir SMA-nya ini semua nilai bagus nih. Pernah selama 3 tahun juga masuk ranking umum segala macam. Semua nilai bagus lah, aman ceritanya ya. Akhirnya dilaporin nih sama si mami, mam nilai bagus nih, aduh pengen kuliah di swasta ya, akhirnya gitu. Dengan jawaban yang sama 3 tahun yang lalu, mami saya ngomong, nggak ada duit nak. Aduh, kecewa banget. Aduh mami, angka saya udah bagus banget loh ini mi. Nggak ada duit nak, mau bayar pakai apa? Kata si mami saya tuh. Kata si mami saya, kamu harus kuliah di negeri. Kalau nggak di negeri, mami nggak bisa bayar. Kalau kamu nggak lulus di negeri, kamu harus kuliah tahun depannya. Sedih juga ya. Sedih kan? Dan Okay. itu pressure buat saya waktu itu.
karena kan benar-benar harus lulus kan gitu loh. Jadi benar-benar mati-matian belajar gitu. Saya ingat banget waktu itu 3 bulan saya belajar untuk persiapan masuk ke Universitas Negeri di Unhas itu. 3 bulan benar-benar belajar pagi sampai malam waktu itu. Dan pertama kalinya waktu itu saya pakai kacamata. Itu asalnya dari itu tuh habis-habisan. Bener-bener habis-habisan ya, Tuhan gue harus lulus nih, kalau enggak gue malu. Kebayangkan satu angkatan saya pada lanjut kuliah, gue kagak kan. Iya. Malu kan gitu loh, bener-bener aduh habis-habisan nih. Aduh, akhirnya bersyukur, puji syukur Tuhan, diterima di pilihan pertama Vi di Unhasnya. Gitu. Nah, gue ambil kuliahnya jurusan farmasi. Lu pernah denger kan yang biasanya ada apotek-apotek yang jadi apoteker gitu. Itu jurusan farmasi. Nah, pelajaran sebelumnya kan nggak boleh putus asa kan. Jadi lanjut benar-benar ya udah kuliah yang bener nih gitu. Nah, bersyukur waktu kuliah dapat beasiswa lagi Vi. Aduh, saya hidupnya penuh berkat lah pokoknya. Dapat beasiswa mulai semester 3 sampai semester akhir itu tuh dapat beasiswa dari pemerintah juga. Dan itu tuh dapat uangnya itu lebih dari uang SPP. Jadi kebantu banget gitu dari sana. Dan puji syukur Tuhan bisa beres 3 tahun 9 bulan di kuliahnya gitu. Dan waktu itu beres dengan predikat summa cum laude gitu. Dan ini seneng lagi nih ceritanya, mau laporin lagi kan. Lapor lagi kan ke si Mami. Mi ini IPK bagus nih gitu loh. Mau boleh nggak ke swasta? Karena gue tuh pengen teman-teman gue tuh yang gimana-gimana gue udah standar gitu. Tapi ternyata kan pas lapor saya Mami nggak boleh lagi, harus di negeri gitu. Akhirnya waktu itu gue pilih untuk kuliahnya di ITB gitu. Itu ITB itu dekat sama tempat tinggal juga atau? Oh, ITB itu di Bandung, Vi. Gitu. Saya kan dari Sulawesi Selatan, dari jauh. Memang waktu itu nekat banget. Ngerantau, nekat banget. Kenapa? Karena saya nggak ada kenal keluarga di Bandung, nggak ada kenal teman di Bandung. Jadi benar-benar mau tujuannya benar-benar cuma buat kembangin diri aja. Karena IPK udah bagus kan, harus berani untuk ngambil kesempatan lah di luar. Akhirnya tes dan lulus. Dan pelajaran lagi nih, ada lagi nih cerita menarik. Karena ternyata pas saya udah dilulus masuk, bayar uang masuknya waktu itu tuh 25 juta. Saya ingat banget 25 juta. Dan menurut saya tuh ini bukan jumlah yang besar. Kenapa? Karena sekolah swasta, kuliah swasta itu tuh lebih besar dibanding itu. Jadi menurut saya itu termasuk murah sebenarnya di ITB itu. Karena kan sudah disubsidi dari pemerintah kan. 25 juta itu termasuk hal yang kurang besar menurut saya. Bisalah dibayar sama mami saya gitu kan. Tokonya kan cukup besar, omset besar gitu. Akhirnya lapor nih, Mi, bayar 25 juta uang masuk, ada uang kan. Terus kata si mami saya, nggak ada uang nak, ya nggak apa-apa lah nanti pinjam uang di bank. Kaget loh kan. Iya. Ya ampun, maksudnya kok bisa sampai pinjam uang ke bank sih gitu loh. Dia bilang karena nggak ada uang gitu. Kalau ada uang langsung masukin ke modal, tambahin modal gitu loh biar omset besar. Pada saat itulah saya benar-benar sadar pentingnya pendidikan anak gitu, tabungan pendidikan. Pada saat itulah saya benar-benar lebih habis-habisan lagi untuk belajar. Itu jadi hasil dari kuliah saya itu nggak boleh setengah-setengah. Kenapa? Karena mami saya, papi saya udah benar-benar habis-habisan buat bayarin saya kuliah dan lain-lain. Gitu ceritanya, Vi. Aduh, menarik banget ya. Iya, banget. Saya mau masuk SMA ada cerita, mau tadi masuk kuliah ada cerita. Ini benar-benar kalau mau ngomongin tabungan pendidikan saya punya pengalaman itu, Vi. Wah, seru juga ya kok denger cerita dari Ko Felix yang tadi. Nah, aku mau nanya nih. Oke. Menurut Ko Felix ada berapa pilihan sih untuk milih tabungan pendidikan anak itu? Oke, jadi kalau obrolin mengenai pilihan ya, Vi, saya sih secara umum kelompokin buat dari tiga pilihan, Vi. Oke. Gitu, ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya sedang, ada resikonya tinggi. Gitu. Jadi maksudnya resikonya gimana? Kalau misalnya yang rendah ini ya resikonya rendah tapi keuntungan juga rendah.
yang kebanyakan orang tahu itu ya seperti rekening di bank, ya obligasi, deposito, sama emas, gitu. Yang sedang ini saya masukin ke kelompok seperti beberapa reksadana, gitu. Kalau misalnya yang tinggi ini dikelompokin ke saham sama cryptocurrency, gitu, Vi. Perbedaan dari ketiga itu apa sih kok? Nah, perbedaannya yang tadi, Vi. Jadi bedanya itu yang masing-masing dari itu tuh punya risiko yang berbeda-beda, tapi keuntungannya juga berbeda-beda juga, gitu. Jadi risikonya rendah, ya keuntungannya bakal rendah juga, gitu. Kalau risikonya tinggi, ya keuntungannya juga tinggi, Vi. Oke. Aku mau nanya lagi nih, yang cocok untuk parents yang ada di rumah itu apa sih kok? Oke, jadi yang cocok itu adalah yang kita harus tahu nih, yang pertama mengenai profilnya kita, kebutuhannya kita ke arah mana, tujuannya buat apa, itu beda-beda tiap orangnya. Jadi nggak boleh misalnya caplok nih satu ini, saya cocok buat misalnya saham nih, jangan seperti itu. Kita harus benar-benar tahu resikonya apa, keuntungannya apa. Menurut saya seperti itu sih, Vi. Berarti harus cari tahu dulu gitu ya? Betul, harus cari tahu dulu, jangan ikut-ikutan tren ya. Iya. Bener nggak? Karena kayak beberapa waktu lalu kan banyak yang lihat-lihat, oh semua orang main cryptocurrency, semua pada kesana, ya kan? Tapi kita nggak ngerti itu resikonya, dasarnya, fundamentalnya si cryptocurrency itu tuh dari mana dan lain-lain. Jadi maksudnya jangan ikut-ikutan tren, harus benar-benar yakin tahu gitu bedanya apa, gitu. Yang saya saranin sih biasanya adalah masukinnya tuh ke kantong yang beda-beda, Vi. Jadi maksudnya jangan 100% dimasukin ke rekening bank atau satu instrumen, itu jangan. Jadi harus dibagi-bagi gitu. Jadi resikonya juga dibagi-bagi. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas mungkin biar parents di rumah bisa tahu dia lebih banyak ya. Yang banyak orang-orang kenal itu adalah seperti rekening di bank dan deposito. Benar nggak? Benar. Ya kan? Mungkin pasti tiap orang di luar sana pasti minimal punya satu lah rekening bank gitu kan. Tapi kita perlu tahu, Vi, bahwa rekening bank itu dia bunganya itu nggak nyampe 1% setiap tahunnya. Deposito juga, zaman sekarang kita mau buka deposito di bank itu bunganya sekitar 2-4%. Nggak ada, zaman sekarang kita mau buka deposito 10% di bank itu nggak mungkin ada. Ya, sedangkan ada yang namanya inflasi, Vi. Inflasi, kok rasanya agak asing ya? Inflasi itu apa sih? Oke, jadi inflasi itu adalah kenaikan harga, Vi. Kalau misalnya zaman sekarang kita beli pisang, misalnya beli pisang di pasar, sekarang harganya 10.000. 10 tahun ke depan kira-kira harganya sama nggak? Enggak ya? Enggak kan ya? Pasti naik kan ya? Itu mungkin jadi 15.000 atau 20.000. Nah, kenaikan harganya itu, selisih harganya itu namanya inflasi, Vi. Gitu. Jadi inflasi atau kenaikan biaya untuk pendidikan anak itu di Indonesia menurut BPS atau Badan Pusat Statistik itu di tahun 2020 itu adalah 10%, Vi. Wah. Gede kan? Gede banget. Ya, 10% ini belum tentu kedepannya, nggak tahu nih berapa, bener nggak? Nah, kedepannya itu kalau ada rencana dari pemerintah tuh untuk terapin pajak biaya pendidikan, Vi. Wah, pajak. Berarti bukan hanya restoran aja yang kena pajak. Ya benar. Jadi biaya pendidikan pun ibu-ibu, orang tua bayar biaya sekolah itu dikenain pajak. Dan kalau itu benar-benar diterapin, inflasinya ini, kenaikan biaya pendidikan ini tuh bisa jadi sampai 15%, Vi. Sedangkan pilihan yang kebanyakan orang tahu kan cuman tadi itu rekening bank sama deposito gitu. Sedangkan inflasinya bisa sampai 10% atau 15%. Cuman memang di sini saya nggak mau misalnya ngejelek-jelekin bank sama deposito, enggak. Kenapa? Karena mereka punya kelebihan. Kelebihannya adalah cenderung aman. Gitu. Jadi tiap dari instrumen ini tuh punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, resiko masing-masing. Jadi para parents di rumah pun harus ngerti gitu. Bedanya apa gitu, jangan ikut-ikutan teman gitu kan, ikut-ikutan teman-teman geng lagi beli apa, jadi ikutan-ikutan beli apa, itu jangan. Nah, aku udah punya satu pilihan nih kok, buat mastiin bisa tercapai tujuan keuangannya itu jalannya gimana sih?
Oke, jadi kita tahu kan ya, Vi ya, dalam hidup itu kita ada yang namanya resiko hidup, bener nggak? Benar. Karena nggak ada yang pasti hidup di dunia ini. Kita misalnya hidup, kita kan nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, bener Iya, nggak? benar. Contoh lain misalnya kita buka toko atau usaha, kan ada resiko, Vi. Kan bisa aja misalnya tokonya amit-amit sampai kebakaran atau ditipu orang. Nah itu resiko, Vi. Sama halnya dengan hal lain gitu ya. Kita misalnya mau nabung buat pendidikan anak nih, itu ada resikonya juga. Kenapa? Karena bisa aja kan orang tua dari anak ini bisa kena penyakit, misalnya amit-amit penyakit yang berat sampai nggak bisa kerja, bener nggak? Ada juga bisa sampai meninggal orang tuanya, sampai si pendidikan anaknya ini nggak tercapai. Makanya diperluin namanya instrumen asuransi pendidikan anak, Vi. Jadi ini solusinya. Kenapa? Karena ini tuh untuk memastikan tujuan keuangan si anak ini bisa tercapai. Begitu. Nah, asuransi pendidikan anak ini tuh bisa, misalnya nih si orang tuanya lancar nih, kerjaan lancar, usaha lancar, pengen nabung nih anaknya sampai nanti SMA, SMP, sampai kuliah nanti gimana? Lancar semua, nggak masalah. Puji syukur Tuhan ya, tetap tercapai. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan nih ternyata terkena resiko nih, sampai kena misalnya stroke, kena cancer, kena penyakit-penyakit yang berat yang lain. Dalam keadaan seperti itu kan biasanya orang sampai nggak bisa kerja kan, atau misalnya sampai ada yang meninggal gitu. Nah keadaan seperti ini tuh keadaan yang pendidikan anaknya pun nanti bisa ditanggung sama penanggungnya, Vi. Jadi penanggungnya nanti ini yang bayarin si pendidikan anaknya. Jadi orang tuanya ada lancar, sampai orang tuanya nggak ada pun tetap sampai tujuan pendidikannya. Dan instrumen asuransi pendidikan anak ini tersedia di banyak bank-bank di Indonesia. Mau itu bank negeri, bank swasta, mau itu perusahaan asuransi swasta, itu sudah ada produknya. Jadi parents di luar sana itu bisa dapetin proteksi seperti ini, produk seperti ini. Seperti itu. Mungkin lebih gampang diilustrasiin sama parents di luar sana. Contohnya ilustrasinya kayak gini, Vi, instrumen asuransi pendidikan anak. Misalnya anak sama orang tua naik tangga bareng nih. Ini tanpa instrumen, naik tangga bareng nih. Lantai kelima nyampe SD gitu ya. Lantai 10 SMP dan seterusnya gitu. Di perjalanan bareng tuh si anak sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya sampai ada apa-apa terjadi di tengah jalan, kan si orang tuanya nggak bisa bantuin ya si anaknya ya. Nggak bisa nerusin perjalanan si anaknya untuk lanjut ke tingkat berikutnya, nggak bisa gendong, nggak bisa rangkul anaknya gitu kan. Walaupun ya pasti setiap orang mau semuanya lancar, bener nggak? Tapi yang namanya resiko kan kita nggak tahu, si anak tangga ini nggak bisa dilanjutin bareng sama si anaknya. Nah instrumennya tadi, solusinya tadi itu pakai asuransi pendidikan anak, V. Itu jadi misalnya ilustrasi tadi itu mirip dengan misalnya kita naik lift bareng sama ininya papi maminya. Jadi kalau lift mah kan udah pasti ini kan udah pasti sampai kan. Iya. Gitu. Jadi walaupun ada apa-apa di tengah jalan, orang tuanya kena penyakit kritis atau amit-amit sampai meninggal, itu tetap si penanggung akan bayarin pendidikan anaknya. Seperti itu, Vi. Mungkin biar parents bisa lebih ngerti ya dengan ilustrasinya. Gitu. Nah, berarti ngebantu banget dong ya kok untuk parents yang ada di rumah? Betul. Oke, jadi benar kita perlunya ada tujuan, perlunya ada proses sampai untuk capai ke tujuan keuangan kita itu tadi ya kok ya? Benar. Kalau misalnya perencanaan keuangan keluarga itu bisa tercapai, nah kalau boleh tahu nih kok ada berapa macam sih instrumen untuk asuransi anak ini? Oke, jadi untuk berapa macamnya itu simple banget, Vi. Cuman ada 2 macam aja. Dua macam? Okay. Yang pertama itu unit link, yang kedua itu tradisional. Perbedaannya itu apa ya? Oke, jadi yang unit link ini tuh adalah asuransi yang dikaitin dengan nilai tunai investasi. Gitu. Nah, ini perlu hati-hati ya yang unit link ini, Vi. Kenapa? Karena kebanyakan orang tuh salah kaprah mengira unit link ini tuh sebagai tabungan. Tapi perlu diingetin bahwa unit link ini tuh adalah asuransi proteksi.
Karena banyak di luar sana tuh yang kasus-kasus ya, tenaga pemasar atau agen itu janjiin nih akan balik uangnya di tahun kesekian gitu kan, bayar 10 tahun nanti uangnya bakal balik di tahun ke-10 atau hal-hal lain gitu. Itu tuh perlu diingetin dunia finance di luar sana, kalau ditawarin unit link itu jangan dipakai buat tabungan. Jadi benar-benar fokus buat proteksi aja untuk unit link itu. Gitu, jangan sampai salah kaprah gitu. Selain itu unit link itu nggak bisa dijamin besarannya, Vi. Jadi kalau nggak bisa dijamin, nggak bisa dipakai buat instrumen biaya pendidikan anak. Karena kan kita udah siapin kan, anak saya nanti untuk SMA perlu uang misalnya 50 juta. Kalau unit link kan nggak dijamin jumlahnya. Jadi nggak bisa dipakai buat tabungan pendidikan anak. Makanya saya biasanya rekomendasiin ke produk yang lainnya, yaitu produk tradisional, Vi. Gitu. Apa itu? Nah, produk tradisional itu adalah produk yang benar-benar udah disiapin tuh, Vi, di kontraknya. Tahun pertama udah pasti dijamin. Kalau ini masa berani ngomong dijamin. Uangnya tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga dan seterusnya. Jadi kalau misalnya si anaknya umur 2 tahun nih, udah dikontrak nih sampai umur 17 tahun pas masuk kuliah, 15 tahun itu tuh udah ditentuin di kontraknya. Tahun pertama, 2, 3, 4, 5 uangnya pasti sekian. Gitu, selama dibayarin polisnya aktif, maka tujuannya pasti nyampe gitu. Dan return atau keuntungannya itu masih lebih mending dibanding rekening di bank atau deposito gitu. Dan kalau terjadi misalnya resiko di tengah jalan, akan tetap dilanjutin sama penanggungnya biaya pendidikannya tadi. Apakah amit-amit si orang tuanya kena penyakit kritis, penyakit berat sampai nggak bisa kerja, atau amit-amit sampai meninggal, ya tetap akan dibayarin sama penanggungnya. Dan sekali lagi saya ingetin bahwa produk ini tuh udah banyak di bank-bank dan di perusahaan asuransi swasta. Jadi ini mudah didapatin sama parents-parents di luar sana gitu. Dan perlu diingetin tuh bener-bener bedainnya. Tanya baik-baik tuh, ini unit link atau tradisional gitu. Karena itu beda banget. Unit link itu nggak ada jaminan, nilai tunainya. Kalau tradisional itu ada jaminan. Seperti itu, Vi. Oke. Nah, untuk parents yang ada di rumah, tadi kita udah sama-sama dengar ya, instrumen pendidikan anak itu ada 2. Jadi jangan sampai parents yang ada di rumah salah milih lagi nih. Kalau misalnya parentsnya bingung atau masih nggak ngerti perbedaannya, parents boleh aja langsung nanyain ke ahlinya. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri ya, parents. Ingat ya. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini, Ko. Terakhir nih, Ko, mungkin dari Ko Felix-nya ada pesan-pesan untuk parents kita yang ada di rumah? Oke, jadi mungkin pesan-pesan buat parents di luar sana, ada beberapa hal mungkin ya buat tema hari ini gitu. Yang pertama, kita itu perlu benar-benar ngasih tujuan tuh, Vi. Tujuannya apa nih buat keuangannya, kita tentuin. Itu benar-benar oh ini buat beli rumah, oh ini pos buat beli mobil, ini buat jalan-jalan. Itu harus ditentuin tujuannya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah kita perlu konsisten tuh dalam prakteknya. Jangan misalnya kadang saya bulan ini masukin nabung terus bulan depan nggak nabung lagi karena belanja, kan itu jangan, harus konsisten. Makanya saya saranin sih untuk buat satu akun khusus, Vi. Satu akun khusus untuk misalnya oh ini benar-benar buat bayar cicilan rumah, buatin satu rekening bank untuk itu. Ini untuk cicilan mobil misalnya kalau menyicil, buat satu akun khusus. Jadi akun yang benar-benar nggak bisa diapa-apain sama kemauan kita, keinginan kita gitu. Mungkin yang berikutnya mengenai proteksi. Dalam perjalanan ini kan kita perlu proteksi, benar kan? Makanya kalau kita beli misalnya ambil kredit bank, kan biasanya dimasukin dengan asuransi di banknya kan. Beli mobil biasanya udah ada asuransinya, tapi kadang nggak ada juga gitu. Perlu dicek juga tuh. Kalau misalnya kita mau tabungan pendidikan anak, ya kita perlu diproteksi juga gitu. Dan berikutnya selain itu juga mengenai hal tadi tuh, Vi, mengenai pemilihan instrumen. Jadi kalau misalnya tadi itu ada ibu-ibu, para orang tua yang biasanya taunya saham aja, yang berani-berani, yang tinggi kan, boleh dilirik-lirik dikit, mungkin deposito atau obligasi gitu. Jadi perlu benar-benar tahu nih pilihannya apa aja dan apa yang sesuai dengan kebutuhannya kita gitu.
Jadi mungkin kita perlu benar-benar kenal gitulah, biar kita juga merasa aman tuh gitu. Jadi jangan sampai pada saat butuh uangnya nggak ada, karena kita nggak ngerti resikonya. Dan saya saranin balik lagi bukan harus ya, saya saranin ya masukinnya ke pos-pos atau kantong-kantong yang beda-beda, Vi. Jadi jangan masukin tuh seabrek-abrek semua duit saya, misalnya berapa juta dimasukin ke deposito gitu. Enggak, jangan dibagi-bagi aja. Masukin ke bank, rekening bank, masukin ke deposito, masukin ke saham sedikit. Kalau emang benar gitu. Maksudnya kita ngerti dan mau gitu. Intinya dibagi 3 gitu ya. Benar gitu. Jadi semua resikonya tuh dibagi-bagi. Gitu. Dan yang terakhir adalah perlu bedain mana kebutuhan sama mana keinginan. Oh, itu yang paling menantang ya. Iya. Jadi kalau ada ngeliat-ngeliat diskonan, kalau ngeliatin ada event-event besar apa di platform belanjaan tadi gitu ya, perlu kuatkan hati gitu untuk benar-benar, aduh ini saya nggak butuh nih, nggak usah dibeli gitu. Oh ini lagi ada nyisihin duit nih sedikit, misalnya, oh ternyata memang dibajetin gitu, kita bajetin 100.000 misalnya, beli baju, udah benar-benar 100.000 gitu, jangan dilebih-lebihin lagi gitu. Jadi seperti itu. 1.000. Iya, nambah 1.000 boleh deh, jangan gitu. Kenapa? Karena ketika kita udah bablas nih, nambah 1.000, 1.000 doang mah kecil gitu ya. Nambah dikit deh boleh 10.000. Nanti sekali bocor semuanya belakang-belakangnya bocor juga. Iya, benar. Gitu. Jadi itu mungkin poin terakhir yang paling penting gitu. Bedain kebutuhan sama keinginan. Oke. Gitu. Oke. Nah, itu dia parents perbincangan kita kali ini sama Ko Felix. Semoga parents yang ada di rumah tuh teredukasi ya sama perbincangan kita hari ini. Kalau misalnya parents ingin mempraktekkan di rumah, parents boleh langsung tanyain aja sama ahlinya. Sebelum kita tutup, saya mau ucapin terima kasih dulu nih sama Ko Felix udah jauh-jauh datang ke sini, ngeluangin waktu untuk kita. Nah, semoga apa yang tadi kita perbincangkan itu bermanfaat ya untuk parents yang ada di rumah. Oke parents, jangan lupa untuk tonton video yang lainnya di channel YouTube Dunia Parents. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata saya Fiona, undur diri. Bye-bye parents! Bye-bye!